Saat aku dalam masa nifas, ibu mertuaku menolak merawatku, menyuruhku pergi ke pasar, dan memasak sendiri. Suamiku pura-pura tidak mendengar. 2 tahun kemudian, suamiku membawa pulang ibunya yang lumpuh, berpikir aku akan merawatnya. Siapa sangka, aku hanya mengucapkan satu kalimat yang membuatnya terdiam membisu. Sore itu, ketika ambulans berhenti di depan gerbang rumah, aku sedang berdiri di dapur, mencuci beberapa botol susu anakku. Di halaman, ku dengar suara pintu mobil dibuka dengan bunyi klik yang kering. Lalu derap langkah tergesa-gesa, disusul suara suamiku, Danu, yang memanggil ke dalam rumah. Panggilannya terdengar mendesak, tetapi tetap dengan nada yang seolah-olah semua hal di dunia ini memang harus berjalan sesuai kehendaknya. Dita, sini bantu Mas sebentar. Aku mengangkat kepala, kedua tanganku masih basah. Air menetes dari pergelangan tangan, membasahi ujung lengan bajuku. Putri kecilku, Nia, yang sedang duduk di baby walker-nya di sudut ruangan, menatap ke arah pintu dengan mata bulat, sambil menggigit sendok plastiknya. Aku melangkah ke teras, dan pada saat itulah aku melihatnya. Ibu mertuaku, Ibu Lestari, terbaring di atas brangkar. Wajahnya pucat kekuningan, separuh tubuhnya tak bergerak, matanya menatap sayu ke atap seng, yang berkilauan ditimpa sinar matahari sore. Danu, suamiku, dengan keringat yang membasahi keningnya, menoleh padaku dan berkata seolah memberi perintah, "Dokter sudah mengizinkan ibu pulang untuk dirawat di rumah. Mulai sekarang, kita harus sabar merawat ibu, ya." Dia mengucapkan kata, "kita" dengan begitu ringan, seringan kapas. Jika saja aku tidak pernah melewati hari-hari paling mengerikan dalam hidupku di rumah ini, mungkin aku akan menganggapnya sebagai sebuah diskusi antara suami istri. Tapi tidak, aku sangat paham. Kata kita yang keluar dari mulut Danu selalu berarti aku yang harus menanggung semuanya, sementara dia hanya akan berdiri di pinggir, mengeluh tentang betapa sayangnya dia pada ibu dan rumahnya, lalu bertingkah seolah dia juga ikut menanggung beban yang berat. Aku berdiri di ambang pintu, menyaksikan brangkar diangkat melewati teras. Saat melihatku, bibir Ibu Lestari bergerak-gerak, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi yang keluar hanyalah napas yang berat dan serak. 2 tahun lalu, di tempat yang sama ini, perempuan yang sama itulah yang berdiri bersedekap, melihatku yang masih memegangi perut bekas operasi sesar dengan wajah pucat pasi, terhuyung-huyung masuk ke dapur untuk memasak nasi di tengah masa nifas. 2 tahun lalu, Danu jugalah yang bersandar di pintu, mendengar keluhanku tentang luka jahitan yang terasa seperti disayat-sayat, tapi dia hanya menghela napas. "Cobalah sabar sedikit, Dik, ibu kan sudah tua. Kita harus tahu diri." Tahu diri? Dulu aku berpikir, setiap perempuan yang melangkah ke dalam pernikahan, pasti pernah setidaknya sekali menelan air mata demi 2 kata itu. Tapi ada air mata yang jika terus-menerus ditelan, akan menjadi gumpalan sesak di dada. Ada rasa sakit yang jika terus-menerus ditahan, akan berubah menjadi dingin yang membekukan. Dan sekali hati seseorang telah mendingin, tidak sembarang orang bisa menghangatkannya kembali. Danu mendekat, suaranya merendah. "Dita, dengarkan Mas. Sekarang kondisi ibu sudah begini. Lupakan saja yang sudah-sudah. Bagaimanapun juga, beliau itu ibunya Mas." Aku menatapnya. Wajah itu, 2 tahun lalu, adalah tempatku menaruh seluruh kepercayaan dan cinta. Saat kami masih pacaran, Danu begitu lembut. "Tutur," katanya sopan, kemanapun pergi selalu bertanya, "Sudah makan? Capek? Enggak? Dingin? Enggak?" Setelah menikah, barulah aku sadar. Ada laki-laki yang sebenarnya tidak jahat, mereka hanya lemah. Lemah sampai-sampai di hadapan ibunya sendiri dia membisu, di hadapan istrinya dia menasihati untuk bersabar, dan di antara benar dan salah, dia akan memilih jalan yang paling mudah untuk dirinya sendiri. Orang seperti itu dari luar terlihat baik, tapi kebaikannya terkadang lebih menyakitkan daripada sebuah tamparan. Aku tidak langsung menjawab Danu. Aku berbalik, menggendong Nia. Pipinya menempel di leherku. Aroma susu bayi yang manis dan hangat menguar darinya. Nia baru berusia 2 tahun lebih, bicaranya belum lancar, tapi dia sudah bisa membedakan mana yang sayang padanya dan mana yang tidak. Dulu, setiap kali Ibu Lestari datang, baru mendengar suara sandalnya di halaman saja, Nia sudah bersembunyi di pelukanku dengan mata takut. Anak kecil itu aneh. Dia tidak mengerti kata-kata pedas, tidak paham tatapan sinis, tapi dia bisa merasakannya. Dia bisa merasakan siapa yang datang dengan kasih sayang,
dan siapa yang datang hanya karena kewajiban atau gengsi. Aku mengelus rambut putriku, lalu berkata pelan, "Mas, bawa ibu masuk ke ruang tengah dulu saja." Danu menghela napas lega, mengira aku sudah luluh. Dia berbalik membantu orang-orang mengangkat brangkar. Aku berdiri di sana sejenak. Sinar matahari senja yang kemerahan membuat bayanganku di lantai keramik terlihat panjang. Bayangan seorang perempuan yang menggendong anaknya, kurus, tapi dengan punggung yang tegak. Tiba-tiba aku teringat hari ke-7 setelah aku melahirkan Nia. Hari itu, langit juga cerah seperti ini. Aku masih ingat betul rasa sakit di perut bagian bawah. Ingat bagaimana setiap kali aku mengubah posisi tidur, rasanya seperti ada pisau yang mengiris kulitku. Dokter berpesan, setidaknya selama 2 minggu pertama aku harus membatasi gerakan. Jangan mengangkat yang berat, jangan sering membungkuk, agar jahitan tidak terbuka. Aku mendengar semua itu, tapi hanya sebatas mendengar, karena di rumah ini, selain aku, tidak ada yang menganggap perkataan dokter itu penting. Pagi di hari ke-7 setelah melahirkan, aku terbangun karena tangisan Nia. Payudaraku terasa kencang dan nyeri, badanku demam, dan mataku berkunang-kunang karena kurang tidur semalaman. Tranya manggil pelan, "Bu, bisa tolong gendong Nia sebentar?" Tidak ada jawaban. Di ruang tengah, suara televisi terdengar nyaring, diselingi tawa Ibu Lestari yang sedang berbicara di telepon. Suaranya terdengar riang seperti orang yang mau pergi ke pesta. Aku memegangi perutku dan berjalan keluar. Kulihat beliau sudah berpakaian bagus, menyemprotkan parfum, dan rambutnya disisir rapi. Aku bertanya, "Ibu mau kemana?" Beliau melirikku sekilas, lalu menjawab dengan enteng, "Teman-teman arisan ibu di kota mengajak makan-makan di restoran Sunda. Di kulkas ada makanan, kok. Kalau kamu lapar, masak saja sendiri. Perempuan habis melahirkan itu jangan tiduran terus, nggak baik. Harus banyak gerak biar badannya cepat pulih." Aku terpaku. Sementara itu, Danu sedang menunduk mengikat tali sepatunya. Mendengar ibunya berkata begitu, dia hanya tersenyum canggung. Aku menatap suamiku, tenggorokanku tercekat. "Lukaku masih sakit sekali, Mas. Dokter bilang jangan banyak berdiri." Danu mengangkat wajahnya, ekspresi serba salah yang sudah sangat kukenal muncul di wajahnya. "Ya sudah, masak yang simpel saja. Ibu juga punya urusan sendiri. Kamu sabar sedikit, ya, sabar sedikit." Lagi-lagi 2 kata itu. Saat itu, aku masih begitu bodoh untuk percaya bahwa Danu hanya tidak peka, bukan tidak peduli. Kupikir, mungkin dia lelah bekerja, mungkin dia tidak tahu betapa sakitnya perempuan setelah melahirkan. Aku masih mencoba menghibur diriku sendiri. Sampai akhirnya aku berdiri sendirian di dapur, membuka pintu kulkas dan melihat isinya yang hanya beberapa ikat sayuran layu, 2 butir telur, sepotong labu, dan sebungkus daging yang masih beku. Aku ingat betul, tanganku gemetar hebat sampai memegang pisau pun tidak kuat. Di dalam kamar, Nia menangis. Tangisannya melengking, menyayat hati. Aku menenangkan anakku sambil menahan sakit, membungkuk untuk mencuci beras. Keringat menetes di meja dapur. Luka jahitanku berdenyut-denyut. Rasanya seluruh tubuhku akan patah menjadi 2. Menjelang siang, ibuku menelepon. Beliau bertanya apakah aku sudah makan. Aku menatap panci berisi bubur encer yang baru saja kuangkat, menatap dapur yang dingin, menatap rumah yang besar tapi terasa hampa. Lalu aku berbohong, "Sudah, Bu. Ibu jangan khawatir." Setelah mengatakan itu, aku menangis. Bukan tangisan dengan isak, tapi air mata yang terus mengalir tanpa suara, jatuh ke punggung tanganku, jatuh ke pinggir boks bayi. Aku menyusui Nia sambil menangis. Rasa sakit di dada, di perut, di punggung, ditambah dengan rasa sedih yang mendalam, membuatku merasa seperti bayangan yang gentayangan di rumahku sendiri. Sore harinya, Ibu Lestari bahkan mengunggah foto di media sosial. Aku tak sengaja melihatnya. Beliau mengenakan blus bunga-bunga, berdiri di bawah rimbunnya bugenvil ungu, tersenyum lebih cerah daripada di hari pernikahan putranya. Tulisannya, "Usia senja harus dinikmati. Kumpul bersama sahabat memang paling menyenangkan." Danu bahkan menekan tombol suka. Aku menatap layar ponsel, hatiku terasa semakin dingin, tapi ceritanya tidak berhenti di situ. Menjelang malam, Nia menangis lagi. Aku harus ke dapur untuk merebus air hangat. Saat meletakkan panci di atas kompor,
Mataku berkunang-kunang karena lelah dan lapar. Tanganku terpeleset, minyak panas tumpah. Api langsung menyambar lap dapur, asap hitam tebal mengepul. Aku panik, mencoba meraih air. Tapi perutku terasa nyeri luar biasa. Kakiku lemas. Aku jatuh terduduk di lantai keramik yang dingin. Telingaku berdengung. Yang kudengar hanyalah tangisan Nia di kamar dan suara alarm asap yang memekakkan telinga. Jika hari itu Mbak Hani, tetangga depan rumah, tidak mencium bau hangus dan berlari menggedor pintu, mungkin hidupku sudah berbelok ke arah yang lain. Mungkin aku mati, atau anakku mati, atau kami berdua tidak akan pernah punya kesempatan untuk melihat wajah asli orang-orang yang pernah kusebut keluarga. Ketika aku ditarik keluar ke teras, tanganku melepuh, dan darah merembes dari perutku, membasahi dasterku. Rambutku lengket oleh asap. Hal pertama yang kulihat adalah Danu, yang berlari menaiki tangga. Dan kalimat pertama yang dia tanyakan bukanlah, "Kamu tidak apa-apa?" Melainkan, "Rumahnya kebakar sampai mana?" Sejak saat itu, aku tahu, ada pernikahan yang dari luar masih terlihat punya atap, punya dinding, punya status suami istri, tapi di dalamnya, sesungguhnya sudah terbakar hangus. Sore ini, saat melihat Ibu Lestari terbaring tak berdaya di brangkar, aku teringat setiap detail itu dengan begitu jelas, sampai membuatku merinding. Mbak Hani, tetangga yang dulu menolongku, kebetulan lewat di depan gerbang. Ia melongok ke dalam, lalu menghela napas pelan. Mungkin dia juga ingat, ada cerita yang seluruh kompleks tahu, hanya orang di dalamnya saja yang dulu pura-pura menutup mata. Danu menoleh, dan memanggilku lagi. "Dita, tolong ambilkan bantal sama selimut tipis buat ibu. Malam ini mungkin kamu harus tidur di sampingnya biar gampang bantu membalikkan badannya." Kali ini, aku menatap lurus ke matanya. Aku tersenyum. Senyum yang tipis, tapi kulihat wajah Danu menegang. Mungkin karena selama 2 tahun ini, dia tidak pernah melihatku tersenyum seperti itu. Tanpa amarah, tanpa air mata, tanpa tuduhan. Hanya senyum seseorang yang telah tersadar. Aku memeluk Nia, lalu berkata, hanya satu kalimat. "Waktu saya nifas, ibumu bilang siapa yang sakit, dia yang urus diri sendiri. Sekarang, coba Mas lakukan persis seperti yang keluarga Mas ajarkan pada saya." Danu berdiri membeku. Sementara itu, di atas tempat tidur, mata Ibu Lestari yang tadinya sayu, tiba-tiba terbuka lebar menatapku. Dan itu, barulah permulaan. Danu berdiri seperti patung di tengah ruang tamu, tangannya masih memegang ujung selimut, matanya menatapku tak percaya, seolah tak yakin kalimat tadi benar-benar keluar dari mulut istri, yang dia kira akan terus menahan diri seumur hidupnya. Ibu Lestari, yang terbaring di tempat tidur lipat dengan separuh wajahnya yang kaku pasca stroke, mencoba berbicara. Bibirnya bergerak-gerak beberapa kali sebelum akhirnya berhasil mengeluarkan beberapa kata yang terpatah-patah. "Kakakmu bilang apa?" Aku menggendong Nia dan perlahan duduk di kursi rotan dekat jendela. Putri kecilku sudah tertidur di bahuku, napasnya beraroma susu, tangan mungilnya mencengkeram kerah bajuku. Aku mengelus punggungnya dengan lembut, baru kemudian mengangkat kepala menatap Ibu Lestari. Suaraku tidak tinggi, tapi setiap katanya terdengar jelas. "Saya bilang, dulu waktu saya nifas, apa ibu masih ingat? Ibu bilang siapa yang sakit, dia yang urus badannya sendiri. Ibu bilang perempuan habis melahirkan harus banyak gerak. Ibu bilang di rumah ini tidak ada yang punya waktu untuk meladeni. Saya ingat betul, Bu. Tidak ada satu kata pun yang saya lupa." Danu melepaskan selimut itu, maju selangkah. "Dita, jangan bicara begitu. Ibu baru saja sakit, kondisinya masih lemah." Aku menoleh padanya. "Oh, begitu? Jadi orang sakit itu lemah, ya? Orang yang kesakitan itu butuh dirawat. Orang yang terbaring itu tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Ternyata Mas tahu, ya?" Wajah Danu memerah, lalu pucat. Ruangan itu tiba-tiba senyap, hanya menyisakan suara kipas angin di langit-langit yang berputar pelan, dan suara anjing yang menggonggong sayup-sayup dari ujung jalan. Ibu Lestari mencoba mengangkat tangannya yang masih bisa bergerak, menunjuk ke arahku dengan gemetar. Matanya memancarkan amarah sekaligus ketakutan. "Kamu menantu, berani bicara seperti itu?" Aku tersenyum sangat tipis. "Saya sudah jadi menantu selama 2 tahun, Bu. 2 tahun itu cukup untuk membuat saya mengerti apa artinya menjadi menantu di rumah ini." Danu membentak pelan,
mencoba menyelamatkan sisa-sisa harga dirinya. Sudah cukup, sekarang bukan waktunya membahas masa lalu. Ibu butuh orang untuk merawat. Mana bisa kita percaya kalau pakai orang luar? Lagi pula, uang dari mana untuk bayar terus-terusan? Mendengar itu, aku tertawa. Tidak keras, tapi terdengar dingin. Uang dari mana? Oh, uang untuk memperbaiki dapur yang terbakar waktu itu, setengahnya saya yang menambal. Uang susu, uang popok untuk Nia selama beberapa bulan pertama, saya juga yang cari sendiri. Uang untuk panggil terapis laktasi, uang untuk beli salep bekas luka, uang untuk kontrol pasca melahirkan. Apa Mas lupa? Danu terdiam. Dia memang selalu begitu. Setiap kali terdesak dan tidak bisa membantah, dia akan diam atau mengalihkan pembicaraan. Kali ini pun sama. Dia pura-pura sibuk, menunduk untuk membetulkan bantal di punggung ibunya, suaranya melunak. Mas tahu, dulu kami memang salah sama kamu. Tapi sekarang kondisi ibu sudah seperti ini, masa kamu tegah? Tega, aku memotong. Karena dulu, waktu saya memegangi perut bekas operasi dan masuk ke dapur, ibumu juga tega. Waktu saya jatuh di dapur, perut berdarah, tangan melepuh, ibumu juga tega. Waktu Mas melihat dapur yang terbakar sebelum melihat kondisi istri Mas, Mas juga tega. Kalian berdua sudah mengajari saya sebuah pelajaran yang sangat berharga, dan saya sudah menghafalnya di luar kepala. Napas Ibu Lestari menjadi terengah-engah, matanya melotot. Mungkin seumur hidupnya dia tidak pernah membayangkan akan ada hari di mana menantunya berani duduk di hadapannya dan menagih satu persatu utang masa lalu dengan begitu gamblang. Dulu, semakin aku diam, semakin dia menjadi-jadi, semakin aku sabar, semakin dia merasa benar. Dan Danu, dia hanya berdiri di tengah, mengaku sebagai penengah. Padahal kenyataannya dia hanya memaksaku untuk menelan semuanya. Tepat saat itu, ponselku bergetar. Ibuku menelepon. Aku menatap layar sejenak, lalu mengangkatnya. Suara ibuku di seberang terdengar hangat dan khawatir. Dita, sore ini jadi pulang, kan? Ibu sudah masakkan sup daun katuk buat Nia. Aku menatap Danu, menatap Ibu Lestari, lalu menjawab perlahan. Aku belum bisa pulang sekarang, Bu. Di rumah lagi ada urusan. Ibuku terdiam sejenak, seolah merasakan sesuatu. Ada apa nak? Aku menjawab, ibu mertuaku kena stroke. Mas Danu sudah bawa pulang ke rumah. Di seberang sana hening sejenak. Lalu ibuku hanya bertanya dengan sangat pelan, lalu, rencanamu bagaimana? Aku menatap ke arah halaman yang disinari cahaya senja. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri yang berdegup teratur. Aku akan melakukan apa yang seharusnya sudah kulakukan sejak lama, Bu. Aku mematikan telepon, meletakkannya di meja. Danu menatapku tajam. Kamu mau melakukan apa? Aku berdiri, menggendong Nia ke dalam kamar, membaringkannya di tempat tidur. Putri kecilku menggeliat, tangannya yang mungil masih meraba-raba mencari ibunya. Aku menyelimutinya, mencium keningnya, lalu berbalik keluar. Setiap langkahku terasa begitu tenang, tapi hatiku terasa lebih jernih dari sebelumnya. Ada keputusan yang sekali sudah matang, ia tidak akan datang dengan suara berisik. Ia datang dengan sunyi seperti air tanah, tapi cukup kuat untuk mengubah arah sebuah aliran sungai. Aku menarik kursi dan duduk berhadapan dengan Danu. Aku berkata terus terang. Dengar baik-baik. Saya tidak akan merawat ibumu, Dita. Danu berteriak, suaranya pecah. Jangan keterlaluan. Saya tidak keterlaluan, aku menatapnya. Merawat ibumu adalah tanggung jawabmu. Kalau kamu sibuk, sewa orang. Kalau tidak punya uang, pinjam. Tapi jangan menoleh pada saya. Saya punya pekerjaan saya. Saya punya anak saya. Saya tidak punya kewajiban untuk membalas budi menggantikan seorang laki-laki yang dulu diam saja saat istrinya sangat membutuhkan. Ibu Lestari menangis, suaranya tidak jelas. Air matanya mengalir di satu sisi wajahnya yang kaku. Danu. Danu. Lihat istrimu. Danu mengepalkan tangannya. Apa kamu harus sekejam itu? Aku mengangguk. Harus. Karena jika saya tidak kejam pada orang yang pernah kejam pada saya, maka saya akan menutup jalan hidup saya sendiri. Dia mondar-mandir di dalam ruangan, wajahnya berkerut. Beberapa saat kemudian, dia mengubah nada bicaranya, melunak seolah ingin membujuk. Baiklah, kamu tidak perlu merawat sepenuhnya.
Siang hari kamu cukup awasi saja sedikit. Malam nanti biar Mas yang urus. Ibu sekarang buang air dan makan saja susah. Kita ini anaknya, masa mau membiarkan beliau terbaring begitu saja? Aku bertanya balik, lalu dulu, waktu saya yang terbaring, siapa yang membiarkan saya? Pertanyaan itu seperti tamparan. Danu terdiam. Aku melanjutkan, suaraku pelan tapi tegas. Dengar, ya, saya tidak mengusir ibumu dari rumah ini. Saya juga tidak melarang Mas membawanya pulang. Tapi mulai sekarang, urusan kalian berdua, Mas yang tanggung. Saya bisa menjaga sopan santun, tidak akan kurang ajar, tidak akan membuat keributan yang membuat tetangga menertawakan kita. Tapi saya tidak akan ikut campur, mulai dari makanan, minuman, obat-obatan, sampai popoknya, Mas urus sendiri. Kalau Mas kerja bagaimana? Danu hampir menggeram. Saya juga kerja, jawabku cepat. Atau pekerjaan saya bukan pekerjaan? Atau hidup saya dilahirkan hanya untuk menambal kekurangan di keluarga Mas? Di luar, terdengar suara motor berhenti. Sesaat kemudian, Mbak Hani, tetangga kami, masuk membawa sebakul sayuran. Langkahnya terhenti saat merasakan atmosfer di dalam rumah yang begitu tegang. Dia menatap Ibu Lestari yang terbaring, lalu menatapku dengan canggung. Mbak baru dengar dari Mas Danu kalau Ibu pulang. Ini, Mbak bawa sedikit sayuran buat dimasak. Aku berdiri, menerima bakul itu dan berterima kasih. Mbak Hani menoleh ke arah Danu, lalu tak bisa menahan diri untuk menghela napas. Yah, namanya orang tua sakit pulang ke rumah memang repot satu rumah. Tapi yang jelas-jelas sajalah. Dulu waktu Dita baru melahirkan, melihat dia pontang-panting sendirian, Mbak saja sampai ikut cemas. Hidup ini ada utang piutang, loh. Danu mengerutkan kening. Mbak Hani, ini urusan keluarga saya. Mbak Hani langsung memotong. Mbak tahu ini urusan keluargamu, makanya Mbak tidak mau ikut campur. Tapi dulu, waktu dapur itu terbakar, Mbak sendiri yang gedor pintu dan gendong Nia keluar. Mbak lihat dengan mata kepala sendiri darah di baju Dita. Hari ini kamu mau minta tolong orang, ya harus ingat juga bagaimana dulu orang itu butuh kamu. Selesai berkata, dia menoleh padaku dengan suara lembut, kalau butuh apa-apa, panggil Mbak, ya. Aku mengangguk. Setelah Mbak Hani pergi, rumah kembali sunyi. Tapi kesunyian kali ini berbeda. Bukan lagi kesunyian penuh penindasan dari sisiku, melainkan kesunyian penuh kebingungan dari sisi Danu, saat dia pertama kali menyadari bahwa semua jalan keluar yang biasa dia gunakan, kini telah tertutup. Malam itu, aku memasak bubur untuk Nia, dan untuk diriku sendiri. Sementara Danu, dengan canggung, mencoba menghangatkan susu, dan menghaluskan bubur encer untuk Ibu Lestari di dapur. Dia begitu kikuk sampai menumpahkan setengah mangkuk ke meja. Ibu Lestari makan sambil meringis, sebentar mengeluh hambar, sebentar mengeluh panas. Dulu, semua keluhan itu selalu ditujukan padaku. Hari ini, sasarannya berganti menjadi putranya sendiri. Aku duduk di seberang meja, menyuapi Nia sesendok demi sesendok, hatiku terasa damai yang aneh. Setelah makan, Danu harus mengganti pakaian kotor ibunya. Dia kesulitan bukan main. Ibu Lestari, karena malu dan kesal, akhirnya menangis. Rumah itu menjadi riuh oleh suara tangisan bayi, keluhan orang tua, dan bentakan seorang pria yang frustrasi karena ketidakberdayaannya. Aku membawa Nia masuk ke kamar dan menutup pintu. Dari balik pintu kayu, ku dengar Danu memanggil dengan nada jengkel. Dita. Kamu tidak bisa bantu sedikit, apa? Aku duduk di tepi ranjang, memeluk putriku. Suaraku tidak keras, tapi cukup jelas untuk didengarnya. Tidak, hanya satu kata. Tapi aku tahu, sejak malam itu, hidupku telah melangkah ke persimpangan yang baru. Karena ada orang-orang yang hanya akan mengerti setelah mereka sendiri yang harus mengangkat baskom berisi air kencing, setelah mereka sendiri yang harus terjaga semalaman mendengar rintihan orang sakit, setelah mereka sendiri yang harus kelabakan menghadapi tubuh yang tak lagi bisa mandiri. Baru saat itulah mereka paham bahwa merawat seseorang tidak pernah sesederhana sabar sedikit, seperti yang pernah mereka katakan dengan entengnya pada orang lain. Dan aku sudah menunggu momen ini terlalu lama. Malam itu, rumah kecil kami tidak tidur. Bukan jenis insomnia karena rindu atau cemas seperti biasanya, melainkan kelelahan yang bertubi-tubi dan menyesakan. Seolah ada sebuah batu besar yang diletakkan di tengah ruangan,
memaksa semua orang untuk bernapas lebih pelan, berbicara lebih lirih, namun hati mereka kalut. Aku berbaring di kamar memeluk Nia. Putri kecilku sesekali terkejut dalam tidurnya, lalu kembali menyusupkan kepalanya ke dadaku dan terlelap. Di luar, ku dengar langkah Danu yang mondar-mandir, kadang cepat, kadang lambat. Sesekali terdengar suara kursi yang digeser, sesekali suara air tumpah ke lantai. Lalu, rintihan pelan Ibu Lestari yang terputus-putus. Danu. Danu. Panas. Iya, Bu, sabar sebentar. Ibu jangan banyak bergerak. Suara Danu sudah berubah. Tak ada lagi nada enteng seperti sore tadi. Suaranya tegang, menunjukkan kekikukan dan kebingungan seseorang yang belum pernah benar-benar merawat orang lain. Aku berbaring diam, mataku terbuka menatap langit-langit. 2 tahun lalu, aku juga pernah memanggil seperti itu. Mas, sakit sekali. Mas, aku tidak kuat berdiri. Mas, Nia menangis. Tapi setiap kali aku memanggil, entah dia tidak mendengar, atau mendengar tapi memilih untuk diam. Sekarang, panggilan itu masih ada, hanya saja orang yang memanggil telah berganti, dan orang yang harus mendengar adalah dia. Aku tidak bangun. Bukan karena aku kejam, tapi karena aku sudah paham. Ada pelajaran yang jika tidak dialami sendiri, maka meski orang lain menjelaskannya sampai serak pun, itu hanya akan jadi angin lalu. Menjelang tengah malam, suara-suara di ruang tengah menjadi lebih riuh. Lalu terdengar bunyi gedebuk, disusul suara panik Danu. Aduh, Bu. Ibu jangan bergerak, biar Danu yang angkat. Aku langsung duduk. Bukan karena hatiku luluh, tapi karena refleks seseorang yang pernah mengalami hal serupa. Aku membuka pintu dan melangkah keluar. Pemandangan di hadapanku membuatku tertegun sejenak. Separuh tubuh Ibu Lestari tergelincir dari tempat tidur, salah satu kakinya kejang, tangannya gemetar berpegangan pada ujung kasur. Danu sedang berusaha menarik ibunya kembali ke atas, tapi karena tidak tahu caranya, semakin ditarik posisinya semakin miring. Keringatnya bercucuran, matanya memerah karena lelah dan takut. Melihatku, dia seperti menemukan pelampung. Dita, tolong bantu Mas angkat ibu. Aku berdiri di sana, tidak langsung maju. Bukan karena ingin menyiksanya, tapi karena untuk pertama kalinya aku melihat dengan jelas di matanya, perasaan yang dulu pernah kumiliki, panik, tak berdaya, dan takut. Aku melangkah maju tanpa banyak bicara. Aku hanya menunduk, menopang punggung Ibu Lestari dan membetulkan posisinya agar lurus. Jangan ditarik seperti itu. Kalau sampai tulangnya patah, urusannya lebih panjang. Suaraku tenang. Danu berdiri di sampingku, napasnya terengah-engah. Aku tidak tahu. Aku tahu, kataku singkat. Karena aku pernah sendirian menggendong anak, sendirian membalikkan badan yang sakit, sendirian bertumpu pada tangan untuk berdiri saat tidak ada yang membantu. Semua ini kupelajari dengan tubuhku sendiri. Setelah selesai membetulkan posisi Ibu Lestari, aku mundur selangkah. Danu menatapku dengan sorot mata yang rumit. Ada rasa terima kasih, rasa malu, dan ada sesuatu yang sepertinya baru saja menyentuh hal yang selama ini selalu dihindarinya. Terima kasih, ya? Aku tidak menjawab. Aku berbalik, hendak masuk ke kamar. Dita, panggil Danu. Aku berhenti. Mas benar-benar tidak menyangka akan sesulit ini. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi aku tahu, itu adalah pengakuan pertamanya. Pengakuan bahwa apa yang dulu dianggapnya sebagai sabar sedikit ternyata sama sekali tidak sederhana. Aku menoleh ke belakang, menatapnya. Mas baru melakukannya beberapa jam. Aku berkata, sedangkan saya dulu, setiap hari. Danu menunduk, tidak membantah, tidak mencari alasan, dan tidak lagi menggunakan nada sudah, sabar sedikit seperti dulu. Aku masuk ke kamar, menutup pintu. Tapi malam itu aku tidak bisa tidur nyenyak. Sekitar pukul 3 pagi, aku kembali mendengar Ibu Lestari memanggil, pelan, lemah, Danu, haus. Kali ini tidak ada jawaban langsung. Kurasa Danu sudah terlalu lelah dan tertidur di suatu tempat. Panggilan itu terulang lagi. Danu, haus. Aku duduk. Kali ini aku tidak membuka pintu. Aku duduk diam, mendengarkan. Dan di kepalaku, terlintas bayangan diriku sendiri 2 tahun lalu. Malam itu aku demam, badanku panas seperti api, sementara anakku menangis tanpa henti. Aku memanggil Danu,
tidak ada jawaban. Aku keluar ke ruang tengah, melihatnya tertidur pulas dengan ponsel yang masih menyala di tangannya. Aku berdiri di sana sangat lama, tidak berani memanggil lagi, tidak berani membangunkannya. Aku takut jika dia membuka mata, yang kulihat adalah tatapan kesal dan suara jengkel. Kenapa, sih, ribut sekali? Aku kembali ke kamar, membuat minum sendiri, menggendong anakku sendiri, menanggung semuanya sendiri. Malam ini, segalanya seolah terulang, hanya saja posisi kami telah bertukar. Suara Ibu Lestari perlahan menghilang, lalu sunyi. Di luar tidak ada lagi suara. Aku berbaring, memejamkan mata. Setetes air mata mengalir pelan. Bukan karena kasihan, bukan juga karena puas. Tapi karena akhirnya aku mengerti satu hal. Orang tidak akan berubah karena kata-kata. Orang hanya akan berubah ketika mereka sendiri harus melewati rasa sakit yang pernah mereka timpakan pada orang lain. Keesokan paginya, aku bangun seperti biasa. Memasak bubur untuk Nia, membuat susu, bersiap-siap untuk bekerja. Saat aku keluar ke ruang tengah, Danu sedang duduk bersandar di dinding, matanya dikelilingi lingkaran hitam. Kemejanya kusut. Semalaman dia pasti tidak banyak tidur. Ibu Lestari terbaring di tempat tidur, matanya terpejam, napasnya lemah, tapi teratur. Danu menatapku. Tak ada lagi raut jengkel, tak ada lagi kepercayaan diri yang biasa kutemui. Yang tersisa hanyalah kelelahan dan sesuatu yang sangat asing. Dita, panggilnya pelan. Aku meletakkan tasku, menggendong Nia. Apa? Dia ragu-ragu. Tadi malam, Mas baru mengerti bagaimana perasaanmu dulu. Aku tidak berkata apa-apa. Dia melanjutkan, Mas minta maaf. 2 kata itu. Dulu aku sangat menunggunya. Menunggu di hari-hari paling sakit, menunggu di malam-malam paling sedih. Menunggu sampai kupikir jika aku mendengarnya, aku akan menangis. Tapi sekarang, ketika kata-kata itu benar-benar diucapkan, hatiku terasa sangat tenang. Tidak senang, tidak sedih. Hanya saja, sudah tidak butuh lagi. Aku menatapnya. Mas tidak perlu minta maaf padaku. Danu tertegun. Saya tidak butuh permintaan maaf yang terlambat, kataku pelan. Apa yang saya butuhkan dulu, Mas tidak berikan. Sekarang Mas berikan pun, sudah tidak ada artinya lagi. Danu mengepalkan tangannya, bibirnya bergetar pelan. Tapi dia tidak berkata apa-apa lagi. Aku menggendong Nia dan berjalan ke pintu. Sebelum pergi, aku berhenti sejenak, tanpa menoleh, aku hanya berkata, nanti malam kalau Mas tidak sanggup, panggil saja jasa perawat. Jangan biarkan Ibu sendirian. Selesai berkata, aku melangkah pergi. Sinar matahari pagi terhampar di jalan depan rumah. Angin bertiup sepoi-sepoi, aroma bunga Kamboja tercium samar, hidup terus berjalan. Tapi aku tahu, mulai hari ini, bukan hanya hidupku yang berubah. Danu, dan juga perempuan yang terbaring di tempat tidur itu, harus belajar kembali untuk menghadapi apa yang pernah mereka tanam. Pagi itu aku berangkat kerja seperti biasa, tapi hatiku tidak lagi seperti biasanya. Tak ada lagi perasaan berat setiap kali melangkah keluar pintu. Tak ada lagi rasa cemas, khawatir di rumah akan terjadi apa. Juga tak ada lagi kebiasaan untuk menekan diri sendiri, berpikir harus sabar sedikit lagi demi kedamaian rumah tangga. Semuanya terasa ringan, begitu ringan sampai aku sendiri merasa aneh. Di kantor, Mbak Rina, kepala divisiku, begitu melihatku langsung bertanya, "Loh, kamu kurusan, Dit, di rumah baik-baik saja?" Aku tersenyum, meletakkan tasku. "Baik-baik saja Mbak, semuanya sedang kembali ke tempatnya masing-masing." Mbak Rina menatapku sejenak, seolah bisa membaca sesuatu di balik kalimat singkatku. Dia tidak bertanya lebih jauh, hanya mengangguk. Iya juga. Perempuan itu kadang tidak butuh diselamatkan siapa-siapa. Cukup sadar diri sendiri saja, itu sudah cukup. Mendengar kalimat itu, hatiku sedikit bergetar. Benar, aku tidak butuh ada yang membelaku lagi. Aku hanya butuh untuk tidak lagi membela hal-hal yang salah. Sepanjang pagi aku bekerja dengan sangat fokus. Tidak lagi ditarik-tarik oleh kenangan lama, tidak lagi terkoyak antara apa yang seharusnya dan apa yang harus. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, aku merasa bekerja sebagai seorang individu yang mandiri, bukan sebagai seorang istri yang selalu membawa beban tak kasat mata. Menjelang tengah hari, ponselku bergetar. Danu, aku menatap layar beberapa detik,
lalu mengangkatnya. Ada apa? Suaraku tenang. Di seberang, suara Danu terdengar pelan, tapi jelas dia sedang menahan diri. Dita, siang ini kamu pulang? Aku makan di kantor. Oh, Mas cuma tanya. Dia ragu-ragu sejenak, lalu melanjutkan. Ibu tidak mau makan. Mas masakin bubur, beliau bilang tidak enak. Mas belikan bubur dari luar, beliau juga tidak mau. Aku diam. Bukan karena tidak tahu harus berkata apa, tapi karena aku merasa tidak perlu lagi ikut campur. Danu melanjutkan. Kamu tahu tidak? Masakan seperti apa yang biasanya ibu mau makan? Aku bertanya balik. Dulu saya makan apa? Danu terdiam. Bubur encer. Apa ada yang bertanya pada saya, apakah saya suka atau tidak? Tidak. Apa saya punya hak untuk bilang tidak enak? Tidak. Aku berkata pelan. Kalau begitu, lakukan saja seperti itu. Di seberang sana hening. Beberapa saat kemudian, Danu menghela napas. Mas mengerti. Panggilan berakhir. Aku meletakkan ponsel. Tidak ada rasa puas, tidak ada rasa dingin. Hanya saja, semuanya telah kembali ke posisinya yang benar. Sore itu aku pulang lebih awal dari biasanya. Bukan karena khawatir, tapi karena aku ingin melihat dengan mata kepala sendiri, bagaimana satu hari itu telah mengubah Danu. Begitu pintuku buka, aroma obat, aroma bubur, dan aroma lembab langsung tercium. Ruang tengah berantakan. Di satu sudut ada tumpukan pakaian kotor, di sudut lain piring-piring kotor. Sebuah kursi plastik miring, dan di tengah ruangan, Danu sedang berjongkok, membersihkan lantai dengan lap. Melihatku, dia mengangkat kepala. Matanya lelah, tapi tidak lagi ada nada kesal. Kamu sudah pulang? Aku mengangguk, membawa Nia masuk ke kamar. Setelah mengganti pakaiannya, aku baru keluar. Ibu Lestari terbaring di tempat tidur, matanya terbuka. Ketika melihatku, dia menatapku lama sekali. Tatapannya tidak lagi menyelidik seperti dulu, tidak juga melunak. Hanya tatapan yang campur aduk, ada sedikit rasa takut, ada sedikit pemahaman. Aku tidak berkata apa-apa, hanya berdiri sejenak, lalu menoleh pada Danu. Sudah panggil jasa perawat? Danu menggeleng. Mas masih berpikir. Jangan dipikirkan lagi, potongku. Kamu tidak akan sanggup sendirian. Danu terdiam. Dia menatap kedua tangannya. Mungkin baru saat ini dia benar-benar sadar bahwa merawat orang yang lumpuh bukanlah sekadar sabar sedikit. Itu adalah sebuah perjalanan yang menguras tenaga. Beberapa saat kemudian, dia berkata, Mas sudah telepon. Nanti malam mereka akan datang. Aku mengangguk. Tidak memuji, tidak mencela. Sederhana saja, itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Makan malam itu, aku memasak terpisah untuk diriku dan Nia. Nasi putih, sayur bening, dan sedikit ayam goreng. Di sisi lain, Danu sibuk dengan panci buburnya. Ibu Lestari hanya makan beberapa sendok, lalu memalingkan wajah, tidak bisa menelan. Danu duduk di sana, menghela napas. Untuk pertama kalinya aku melihatnya begitu tak berdaya. Bukan jenis frustrasi, tapi benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Aku selesai makan dan membereskan piringku. Sebelum masuk ke kamar, aku berhenti sejenak. Coba tambahkan sedikit garam dan jahe. Buburnya terlalu hambar, orang sakit susah makannya. Danu mengangkat kepala, matanya sedikit terkejut. Oh, iya, nanti Mas coba. Aku tidak berkata apa-apa lagi. Bukan karena hatiku luluh. Aku hanya tidak perlu menjadi kejam. Aku hanya perlu menjaga batasan-batasanku. Malam itu, petugas dari jasa perawat datang. Seorang ibu berusia sekitar 40 tahun, bicaranya lembut, gerakannya cekatan. Dia memeriksa kondisi Ibu Lestari, lalu menoleh pada Danu, Bapak harus siapkan mental. Iya, merawat pasien stroke itu tidak sederhana. Pola makan, kebersihan, posisi tidur harus terus diubah. Kalau tidak terbiasa, akan sangat berat. Danu mengangguk, suaranya mengecil. Iya, Bu, saya mengerti. Aku berdiri di sampingnya, mendengarkan. Dan untuk pertama kalinya aku mendengar Danu mengucapkan kalimat. Saya mengerti bukan hanya sebagai basa-basi. Malam itu, rumah terasa lebih tenang. Dengan adanya orang lain, segalanya menjadi tidak terlalu kacau. Aku berbaring di kamar memeluk Nia.
Putri kecilku tidur nyenyak, napasnya teratur. Aku mengelus rambutnya. Hatiku terasa ringan seolah baru saja meletakkan sebuah beban yang sangat berat. Tapi aku tahu, cerita ini belum berakhir. Karena ada luka yang tidak bisa sembuh hanya dalam 1 atau 2 hari. Dan ada manusia yang harus menempuh perjalanan yang sangat panjang untuk benar-benar memahami apa yang telah mereka perbuat. Di luar, ku dengar Danu berbicara pelan dengan perawat. Bu, waktu mengganti pakaiannya apa ada yang perlu diperhatikan? Ada, Pak. Harus pelan-pelan. Orang sakit itu badannya gampang nyeri. Baik, Bu. Aku memejamkan mata. Sebuah kalimat sederhana, yang datang terlambat 2 tahun. Hari-hari berikutnya, rumah kami mulai berubah. Bukan berubah karena ada orang baru, tapi karena setiap orang di dalamnya mulai hidup dengan cara yang berbeda. Pagi hari, aku tetap bangun lebih awal, memasak bubur untuk Nia, menyiapkan keperluanku untuk bekerja. Tapi aku tidak lagi harus mengendap-endap melihat ke ruang tengah, cemas kalau ibu mertuaku memanggil. Tidak lagi harus menebak-nebak apakah suamiku sedang kesal. Dan tidak lagi harus memaksakan diri keluar kamar dengan senyum palsu. Aku melakukan semuanya dengan rapi dan tegas. Seperti cara seseorang yang telah melepaskan diri dari ikatan yang salah. Danu, dialah yang berubah paling jelas. Setiap pagi, saat aku keluar kamar, dia sudah duduk di samping tempat tidur ibunya, menyuapinya bubur sesendok demi sesendok. Buka mulutnya, Bu. Sedikit lagi. Jangan palingkan kepala, Danu pegangi. Suaranya pelan, tidak lagi terburu-buru atau asal-asalan. Tapi kesabaran itu tidak datang dengan sendirinya. Itu adalah kesabaran seseorang yang telah dipaksa belajar oleh kenyataan. Pernah suatu hari aku berdiri di ambang pintu, hanya melihat tanpa ikut campur. Tiba-tiba di kepalaku terlintas bayangan diriku sendiri di masa lalu. Suara yang sama, bujukan yang sama. Tapi saat itu, hanya ada aku. Tidak ada yang berdiri di belakangku, tidak ada yang berkata, biar mas saja, tidak ada yang bertanya, kamu capek, tidak? Aku berbalik, tidak membiarkan diriku tenggelam dalam perasaan lama. Siang hari, telepon dari Danu mulai berkurang. Tidak ada lagi pertanyaan seperti, kamu tahu caranya bagaimana? Atau bisa pulang lebih awal? Dia mencoba segalanya sendiri, memasak sendiri, belajar merawat sendiri, hanya sekali dia menelepon. Hari itu suaranya sangat pelan. Dita, ibu demam. Kira-kira perlu dibawa ke rumah sakit, tidak? Aku bertanya, berapa derajat? Senshiba, kompres badannya dengan air hangat, beri minum. Pantau terus. Kalau naik lagi, baru bawa pergi. Oke. Dia tidak bertanya lagi, tidak melempar tanggung jawab. Dia hanya melakukannya. Aku menutup telepon, hatiku tidak bergejolak. Bukan karena aku tidak peduli, tapi karena aku tahu, itu adalah bagian tugasnya. Sore itu ketika aku pulang, rumah terlihat lebih rapi. Tidak lagi berantakan seperti hari pertama. Piring-piring sudah dicuci. Lantai sudah dipel. Danu sedang duduk bersandar di dinding, matanya terpejam sejenak seolah mencuri waktu untuk istirahat. Mendengar suara pintu, dia membuka mata. Tatapannya bukan lagi tatapan seorang suami yang terbiasa memerintah, tapi tatapan seseorang yang baru saja melewati hari yang panjang. Kamu sudah pulang? Aku mengangguk. Iya. Aku tidak bertanya apa-apa lagi. Tidak perlu, karena aku sudah melihatnya. Tangannya yang memerah, lingkaran hitam di bawah matanya, dan postur duduknya yang terasa berat. Ibu Lestari yang terbaring di tempat tidur menoleh ke arahku. Kali ini tatapannya berbeda. Tidak lagi ada pandangan angkuh atau kesal. Hanya keheningan, seolah sedang berpikir. Aku masuk ke dapur untuk memasak seperti biasa, tapi kali ini ku dengar suara Danu dari belakang. Biar mas saja yang masak. Aku menoleh. Dia berdiri di sana dengan canggung. Aku sudah biasa, jawabku. Danu tidak berkata apa-apa lagi, hanya berdiri sejenak, lalu berbalik. Malam itu, saat aku sedang menata makanan di meja, Ibu Lestari tiba-tiba bersuara, suaranya lemah, tapi jelas. Dita. Langkahku terhenti. Selama 2 tahun ini, beliau tidak pernah memanggil namaku dengan nada seperti itu. Bukan membentak, bukan menyuruh, tapi memanggil. Aku menoleh. Iya, Bu. Beliau menatapku, bibirnya sedikit bergetar. Bubur, hari ini ada jahenya? Aku mengerti.
Itu adalah resep yang kuberitahukan pada Danu malam sebelumnya. Aku menjawab, ada. Beliau terdiam. Lalu dengan sangat pelan, oh, hanya satu kata, tapi aku tahu itu tidak sederhana. Itu adalah pertama kalinya beliau tidak menolak, tidak mencela, tidak menyangkal. Aku tidak berkata apa-apa lagi, hanya melanjutkan pekerjaanku. Setelah makan, perawat membantu Ibu Lestari berganti pakaian. Danu berdiri di sampingnya, tidak menghindar, tidak berpaling. Dia memperhatikan dengan saksama, seolah sedang belajar. Perawat itu berkata, Bapak harus perhatikan bagian punggungnya. Kalau terlalu lama berbaring, nanti bisa lecet. Danu mengangguk, iya, Bu. Tolong ajari saya, nanti saya ikuti. Aku berdiri di pintu, mendengarkan. Tiba-tiba aku teringat, dulu aku juga pernah berkata, Mas, punggungku sakit sekali. Mungkin karena terlalu banyak berbaring. Saat itu dia hanya menjawab, ya sudah, coba gerakan badanmu. Hanya itu. Tidak bertanya lebih lanjut, tidak membantu, tidak memijat. Sekarang, cerita itu kembali, hanya saja pendengarnya telah berganti. Larut malam, ketika suasana sudah tenang, Danu mengetuk pintu kamarku. Dita. Aku membuka pintu. Dia berdiri di sana, terdiam sejenak, lalu berkata, Mas sudah panggil perawat tambahan untuk siang hari. Aku mengangguk. Bagus. Dia menatapku. Mas tidak mau kamu terlibat dalam urusan ini. Aku menatap lurus. Mas tidak mau, atau Mas sudah mengerti? Danu tersenyum getir. Mungkin dua-duanya. Aku tidak menjawab. Dia melanjutkan, Mas tahu, ada hal-hal yang tidak bisa kembali seperti dulu. Tapi Mas tetap ingin melakukan hal yang benar, mulai dari sekarang. Aku diam. Tidak menolak, tapi juga tidak mengiyakan. Karena aku paham, melakukan hal yang benar itu bukan diucapkan, tapi dibuktikan dengan seberapa lama bisa dipertahankan. Danu berdiri sejenak lagi, lalu berbalik pergi. Pintu tertutup, aku kembali ke kamar. Nia sedang tidur, wajahnya begitu damai. Aku duduk menatapnya, dan sebuah pemikiran yang sangat jernih muncul di benakku. Aku tidak butuh suami yang sempurna, tidak juga butuh keluarga tanpa kesalahan. Tapi aku butuh sebuah tempat di mana saat aku jatuh, tidak ada yang hanya berdiri menonton. Dan jika itu tidak ada sejak awal, setidaknya mulai sekarang, itu harus dibangun kembali dari awal. Hari-hari berikutnya, segalanya mulai memasuki ritme baru. Tidak damai sentosa, tapi jelas. Pagi hari, aku masih bangun lebih dulu untuk memasak bubur Nia, tapi sekarang sangat jelas. Danu bangun lebih pagi, tidak lagi tidur sampai siang, tidak ada lagi pemandangan aku menggendong anak dan menjinjing tas sementara dia masih berbaring memunggungiku. Sekarang, saat aku keluar kamar, dia sudah ada di ruang tengah, membantu Ibu Lestari duduk. Pelan-pelan, Bu, biar Danu sangga bantalnya. Jangan ditahan, rileks saja. Suaranya tenang, tidak terburu-buru, tidak kesal. Aku berdiri di pintu beberapa detik, melihatnya, lalu berbalik. Tidak ikut campur, dan memang tidak perlu lagi. Karena itu memang tugasnya. Perawat siang hari, Bu Wati, mulai datang secara teratur. Orangnya rapi, bicaranya lembut. Dia bekerja dengan sistematis. Memandikan, mengganti pakaian, memijat, melatih gerakan untuk Ibu Lestari. Semuanya profesional. Hal-hal yang dulu pernah kucoba lakukan sendiri di tengah kekacauan, rasa sakit dan keterbatasan. Suatu siang, aku pulang lebih awal tanpa memberitahu. Aku ingin melihat keadaan yang sebenarnya. Pintu kubuka, rumah terasa tenang. Bukan jenis ketegangan seperti hari-hari pertama, tapi ketenangan yang teratur. Aku masuk, Bu Wati sedang memijat lengan Ibu Lestari dengan lembut. Danu berdiri di sampingnya, memperhatikan dengan saksama. Bagian ini harus pelan Pak, kalau tidak nanti sakit. Iya, Bu. Biar saya coba. Dia menirunya, hati-hati, pelan. Tidak ada lagi kekikukan seperti beberapa hari lalu. Aku berdiri di pintu tanpa bersuara. Sesaat kemudian, Danu mengangkat kepala dan melihatku. Dia tertegun. Loh, kamu pulang jam berapa? Baru saja, jawabku. Bu Wati menoleh dan mengangguk padaku. Siang, Mbak. Siang, Bu, balasku. Ibu Lestari juga menatapku. Matanya tidak lagi menghindar, tapi juga tidak berani menatap lama. Aku paham,
Bukan karena beliau lemah, tapi karena di dalam hatinya mulai ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Setelah selesai, Bu Wati pamit. Danu mengantarnya ke depan. Aku masuk ke dapur, membuka kulkas, bersiap memasak. Sesaat kemudian, Danu masuk, berdiri bersandar di pintu. Dia diam sejenak, lalu berkata, Bu Wati bilang, kondisi ibu bisa membaik kalau rutin dilatih. Aku mengangguk. Oh, dia melanjutkan, tapi harus sabar. Pekerjaan apapun memang begitu, kataku tanpa menoleh. Danu terdiam, lalu tiba-tiba bertanya, dulu, apa ada yang mengajarimu? Tanganku berhenti sejenak, lalu kembali memotong sayuran. Tidak, aku belajar sendiri. Oh, tidak ada yang memberitahu. Tidak. Suasana menjadi hening. Hanya ada suara pisau yang beradu dengan talenan. Danu berdiri di sana tanpa berkata lagi, tapi aku tahu dia sedang berpikir. Bukan memikirkan hari ini, tapi masa lalu. Malam itu, saat kami sedang makan, Ibu Lestari tiba-tiba bersuara. Suaranya lemah, tapi lebih jelas dari hari-hari sebelumnya. Danu, iya, Bu. Kamu makan lagi, Gih, sedikit. Sudah, Bu. Beliau berhenti, menatapku, lalu dengan sangat perlahan, Dita. Aku mengangkat kepala. Iya, Bu. Beliau menatapku. Tatapannya tidak lagi tajam, tidak lagi kaku. Waktu itu, kamu sakit sekali, ya? Pertanyaan itu membuat tanganku terhenti, bukan karena terkejut, tapi karena aku pernah menunggunya. Menunggu sangat lama, sampai-sampai aku tidak lagi berharap. Seluruh ruangan hening, Danu juga berhenti makan, menatapku. Aku meletakkan sendok, menatap lurus ke arah beliau. Sakit. Aku mengatakannya tanpa berbelit-belit, tanpa tambahan. Hanya satu kata, tapi itu sudah cukup. Ibu Lestari memejamkan mata. Setetes air mata mengalir turun. Ibu tidak tahu. Aku tersenyum tipis. Bukan tidak tahu, kataku. Tapi tidak mau tahu. Danu menarik napas pelan, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi kemudian diam. Ibu Lestari gemetar. Ibu salah. Aku tidak menjawab. Bukan karena tidak mendengar, tapi karena ada permintaan maaf yang jika datang terlalu terlambat, tujuannya bukan lagi untuk mendapatkan pengampunan, melainkan hanya untuk melegakan hati si pengucap. Aku berdiri, membereskan piring. Tidak membiarkan suasana itu berlarut-larut, tapi hatiku tidak lagi berat, tidak lagi sesak. Hanya sebuah ruang kosong yang sangat jelas. Setelah makan, aku membawa Nia ke teras. Angin sepoi-sepoi, putri kecilku tertawa, tangannya menepuk-nepuk pahaku. Aku menatapnya, dan tiba-tiba sadar. Semua ini bukan untuk balas dendam, bukan untuk membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Ini semua agar setiap orang melihat harga dari sebuah ketidakpedulian. Dan jika masih ada kesempatan, untuk memperbaikinya. Dari dalam, ku dengar suara Danu pelan, Danu minta maaf, Bu. Bukan karena hari ini, tapi karena yang dulu-dulu. Suaranya terdengar tulus, tidak lagi menghindar. Aku tidak masuk, tidak ingin mendengar lebih jauh, karena aku tahu, ada percakapan yang tidak membutuhkan orang ketiga. Malam itu, saat aku bersiap tidur, Danu berdiri di pintu. Dita. Aku menoleh. Apa? Dia menatapku. Terima kasih. Aku sedikit mengerutkan kening. Terima kasih untuk apa? Karena kamu tidak pergi. Aku diam sejenak, lalu berkata, aku tidak tinggal karena kamu. Aku tinggal karena diriku sendiri. Danu mengangguk. Tidak membantah, tidak sedih. Hanya menerima. Dan mungkin, itulah hal yang paling perlu dia pelajari. Hari-hari berikutnya, segalanya tidak lagi berhenti pada perubahan di permukaan, tapi mulai menyentuh ke dalam. Suatu sore saat aku baru pulang kerja, hujan turun. Bukan hujan deras, tapi gerimis yang awet, membuat segalanya terasa melambat. Aku memarkir motor di depan pintu, mendengar tetesan air di atap seng, sebuah perasaan aneh menyelinap di hati. Aku membuka pintu. Di dalam rumah tidak ada suara ribut, tidak ada kesibukan. Hanya suara pelan Danu, tidak apa-apa, Bu, pelan-pelan saja. Aku masuk ke ruang tengah. Pemandangan di depanku membuatku berhenti sejenak. Danu sedang duduk di kursi kecil, memegang handuk hangat, dengan lembut menyeka wajah Ibu Lestari. Gerakannya pelan tapi mantap. Tidak lagi kikuk, tidak lagi canggung, tapi sudah terbiasa.
Ibu Lestari tidak berkata apa-apa, hanya menatapnya dengan tatapan yang sangat dalam. Aku berdiri di sana tanpa bersuara. Tapi kali ini, perasaanku tidak lagi dingin seperti dulu, melainkan sebuah kesadaran. Ada orang yang bukan tidak tahu cara menyayangi, tapi belum pernah ditempatkan dalam situasi yang memaksa mereka untuk belajar cara menyayangi. Aku masuk, meletakkan tasku. Danu menoleh. "Kamu sudah pulang?" Aku mengangguk. "Iya." Dia menatapku, sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tapi urung. Dia hanya kembali menyeka wajah ibunya. Aku masuk ke dapur, mencuci tangan, bersiap memasak. Hujan di luar masih turun dengan ritme yang sama. Tiba-tiba aku teringat, dulu juga ada sore yang hujan seperti ini. Aku menggendong anakku di dapur, jendela terbuka, angin terasa dingin. Aku memanggil Danu, "Mas, tolong tutupkan jendela." Tidak ada jawaban. Aku membawa anakku keluar, melihatnya sedang tertawa di telepon. Aku berdiri di sana, separuh bajuku basah, menunggu. Cukup lama sampai akhirnya dia menoleh. "Tutup saja sendiri. Mas lagi sibuk." Kalimat itu, dulu ku dengar dan aku hanya bisa berbalik pergi. Tapi hari ini, aku berdiri di dapur, melihat keluar. Danu sedang membungkuk, dengan hati-hati menyelimuti ibunya. Tanpa perlu disuruh, tanpa perlu dipanggil. Aku kembali melanjutkan memasak. Makan malam hari itu berlangsung dalam keheningan. Bukan karena tegang, tapi karena semua orang sedang berpikir, sedang menghadapi hal-hal yang belum pernah mereka hadapi. Setelah makan beberapa saat, Ibu Lestari tiba-tiba berkata, "Dita." Aku mengangkat kepala. "Iya, Bu." Beliau menatapku sangat lama, lalu berkata, "Dulu. Kamu marah sama ibu?" Pertanyaan itu tidak lagi tajam, tidak lagi menuduh. Itu adalah pertanyaan yang tulus. Aku tidak langsung menjawab. Aku meletakkan sendok, menatapnya, lalu berkata, "Iya." Satu kata. Jelas. Tanpa basa-basi. Ibu Lestari mengangguk pelan. Tidak terkejut, tidak melawan. Hanya menerima. "Marah itu wajar," katanya pelan. "Kalau ibu jadi kamu, ibu juga akan marah." Danu yang duduk di sebelahnya tidak berkata apa-apa, tapi kulihat tangannya mengepal. Aku menatap Ibu Lestari. Tapi sekarang, saya sudah tidak marah lagi. Beliau mengangkat kepala, matanya sedikit terkejut. "Kenapa?" Aku berkata perlahan. "Karena marah itu artinya menyimpan apa yang sudah berlalu. Dan saya tidak mau lagi hidup dengan hal-hal seperti itu." Ruangan menjadi senyap. Suara hujan di luar terdengar lebih jelas. Ibu Lestari menatapku, lalu memalingkan wajah. Setetes air mata jatuh tanpa suara. Bukan tangisan meraung-raung, tapi air mata seseorang yang akhirnya mengerti. Setelah makan, aku duduk di teras. Hujan belum juga reda. Nia berlari kecil dan memeluk kakiku sambil tertawa. Aku menggendongnya, menatap halaman yang basah. Hatiku terasa sangat damai. Sesaat kemudian, Danu keluar, duduk di kursi sebelahku. Tidak langsung bicara, hanya menatap hujan. Lalu dia berkata, "Mas tidak pernah menyangka, suatu hari ibu akan bicara seperti itu." Aku tidak menoleh. Orang kalau diam saja tidak akan berubah. Hanya kalau sudah terdesak sampai batasnya, barulah dia akan melihat ke belakang. Danu mengangguk. "Mas juga begitu." Aku menoleh padanya. Untuk pertama kalinya, aku melihat dengan jelas perubahan di matanya. Tidak lagi menghindar, tidak lagi menyalahkan, tapi menerima. Benar-benar menerima. Dulu Mas pikir, kamu akan selalu ada di sana. Selalu sabar, selalu diam, suaranya pelan. Sampai saat kamu tidak lagi seperti itu, barulah Mas sadar. Bukan kamu yang berubah, tapi kamu yang sudah sadar. Aku tidak menjawab, karena itu adalah kebenaran. Danu melanjutkan, "Mas minta maaf, karena sudah membiarkanmu melewati hari-hari itu sendirian." Aku menatap hujan. "Mas tidak perlu mengatakannya lagi." Danu tertegun. "Karena aku sudah mendengarnya," kataku. "Bukan dari kata-kata, tapi dari apa yang sedang kamu lakukan." Dia terdiam cukup lama, baru kemudian berkata pelan, "Jadi, apa Mas masih punya kesempatan?" Aku tidak langsung menjawab. Aku menatap anakku, menatap hujan, lalu berkata, "Kesempatan bukan sesuatu yang diminta, tapi sesuatu yang dijaga." Danu mengangguk. Tidak bertanya lagi, tidak memaksa.
hanya duduk di sana bersamaku di tengah hujan yang perlahan mereda. Di dalam rumah, Ibu Lestari berbaring diam. Tidak memanggil, tidak mengeluh. Mungkin, untuk pertama kalinya, beliau juga sedang memikirkan apa yang telah berlalu, dan apa yang tidak bisa kembali, tapi masih bisa diperbaiki. Malam itu aku tidur sangat nyenyak, tanpa mimpi, tanpa terkejut. Hanya tidur lelap seseorang yang telah melepaskan masa lalunya. Keesokan paginya, langit kembali cerah. Setelah hujan panjang, segalanya terasa seperti baru dicuci. Udara lebih ringan, sinar matahari lebih lembut. Aku bangun pagi seperti biasa, tapi saat keluar kamar, aku sedikit tertegun. Di dapur sudah ada orang. Danu. Dia berdiri memunggungiku, sibuk di depan kompor. Tangannya memegang sendok sayur, matanya fokus pada panci bubur yang mendidih. Bukan sekadar memasak, tapi benar-benar berusaha melakukannya dengan benar. Mendengar langkahku, dia menoleh, sedikit terkejut. "Kamu sudah bangun?" Aku mengangguk. "Iya." Dia sedikit canggung. Aku lagi masak bubur." Aku melirik ke dalam panci. "Sudah dikasih jahe?" "Sudah." "Sedikit saja, takut pedas." "Iya, sedikit saja." Suasana tidak lagi canggung, tidak juga akrab. Hanya dua orang yang sedang berbicara sebagai orang-orang yang memahami batasan masing-masing. Aku mencuci muka, bersiap-siap. Saat aku kembali, Danu sudah membawa semangkuk bubur ke ruang tengah. Suaranya pelan, "Bu, coba makan sedikit." Aku berdiri di pintu, tidak masuk. Hanya melihat Ibu Lestari menatap mangkuk itu, lalu menatap putranya, butuh beberapa saat sebelum akhirnya membuka mulut. Makan, tidak mencela. Tidak memalingkan muka. Melihat itu, aku kembali ke dapur melanjutkan pekerjaanku. Sesaat kemudian, Danu masuk, meletakkan mangkuk dan menatapku. "Ibu mau makan?" Aku mengangguk. "Bagus." Dia berdiri sejenak, lalu berkata, "Rasanya beda." "Ya." Aku tidak bertanya, dia melanjutkan sendiri. "Waktu kita masak sendiri, lalu melihat orang lain mau memakannya, baru mengerti betapa besarnya usaha kamu dulu." Aku menoleh padanya. "Bukan supaya kamu mengerti," kataku, "tapi supaya kamu ingat." Danu mengangguk. "Aku akan ingat." Kalimat itu, kali ini tidak terdengar ringan. Kalimat itu punya bobot. Siang itu aku tidak pulang, tapi sekitar pukul 3 sore, aku menerima pesan. Bukan dari Danu, tapi dari nomor tak dikenal. "Saya Wati, Bu, perawat ibunya Pak Danu. Hari ini ibu sudah bisa coba berdiri sedikit." Aku membaca pesan itu, tidak langsung membalas. Hanya menatap layar beberapa detik, lalu menyimpannya. Di dalam hati ada perasaan yang aneh. Bukan senang, bukan terharu. Tapi sebuah pengakuan. Segalanya sedang berubah ke arah yang benar. Sore harinya saat aku membuka pintu, rumah terasa lebih cerah. Bukan karena lampu, tapi karena suasananya. Danu sedang memapah Ibu Lestari berdiri, bersandar pada tepi tempat tidur. Kedua tangannya memegangi dengan erat. Suaranya pelan, "Ibu sudah bisa berdiri." "Bagus sekali, sedikit lagi." Ibu Lestari gemetar, tapi tidak melepaskan diri. Aku berdiri di sana, melihat, tidak ikut campur. Sesaat kemudian beliau duduk, napasnya terengah-engah, tapi matanya berbeda. Tidak lagi pasrah, tidak lagi tak berdaya. Ada sedikit harapan. Danu menoleh dan melihatku. "Kamu sudah pulang?" Aku mengangguk. "Iya." Dia tersenyum tipis. "Ibu sudah bisa berdiri." Aku menatap beliau. "Itu bagus." Ibu Lestari menatapku, matanya tidak lagi menghindar. "Berkat dia," katanya. Suaranya masih serak, tapi lebih jelas. Aku tidak menjawab, hanya mengangguk. Bukan karena tidak mau bicara, tapi karena tidak perlu. Makan malam hari itu ada hal baru. Saat aku sedang menyiapkan makanan, Ibu Lestari berkata, "Dita." Aku menoleh. "Iya, Bu?" "Makan sama-sama." Aku terdiam. Bukan karena terkejut, tapi karena ini pertama kalinya beliau memanggil bukan untuk menyuruh, tapi untuk mengajak. Aku menatapnya, lalu berkata, "Saya memang selalu makan." Nadaku biasa saja. Tidak menerima, tidak juga menolak. Ibu Lestari mengangguk pelan, tidak berkata apa-apa lagi, tapi kulihat beliau mengerti. Setelah makan, saat aku sedang mencuci piring, Danu masuk, "Biar Mas saja."
Aku menggeleng. Tidak perlu. Mas mau bantu. Kalau mau bantu, kerjakan saja bagianmu, kataku tanpa menoleh. Danu terdiam, lalu mengangguk. Baik. Dia berbalik, tidak memaksa, tidak bersikeras. Dia hanya mulai mengerti mana bagiannya. Malam itu, saat Nia sudah tidur, aku duduk di teras. Langit tidak lagi hujan, tapi tanah masih lembab. Aroma sehabis hujan terasa ringan. Danu keluar, duduk di sebelahku. Jaraknya pas. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Cukup lama kami diam, lalu dia bersuara. Dita, aku tidak menoleh. Apa? Dulu Mas pikir, kalau suatu hari kamu tidak lagi sabar, kamu pasti akan pergi. Aku diam. Dia melanjutkan. Tapi kamu tetap di sini, dengan cara yang tidak pernah Mas duga. Aku menoleh padanya. Aku tinggal bukan karenamu, tapi karena urusanku di sini belum selesai. Danu mengangguk. Mas paham. Aku kembali menatap ke depan. Aku tidak butuh kamu jadi orang baik. Aku hanya butuh kamu tidak lagi menjadi orang yang dulu. Danu menunduk. Mas sedang berusaha. Jangan berusaha, kataku. Lakukan saja, sampai itu menjadi kebiasaan. Dia terdiam, lalu mengangguk. Baik. Di dalam, terdengar Ibu Lestari batuk pelan. Batuknya tidak lagi selemah dulu. Danu berdiri. Mas masuk dulu? Ya, aku tidak menjawab, hanya mengangguk pelan. Dia masuk, pintu tertutup. Aku duduk sendirian, tapi tidak merasa kesepian. Karena aku tahu, aku tidak lagi berdiri dalam cerita ini sebagai korban, tapi sebagai penentu. Dan sekali aku yang menentukan, aku tidak akan membiarkan diriku kembali seperti dulu. Hari-hari berikutnya, semua bukan lagi sekadar usaha, tapi mulai menjadi kebiasaan. Suatu pagi, saat aku bersiap berangkat kerja, ku dengar Ibu Lestari memanggil. Suaranya tidak lagi lemah, tidak lagi terpatah-patah. Danu, antar ibu ke teras sebentar. Aku yang sedang di dapur tidak langsung keluar. Aku hanya mendengar Danu menjawab, iya, Bu, sebentar. Terdengar suara kursi digeser, langkah kaki, lalu hembusan angin dari teras. Aku keluar dan melihat mereka berdua sudah duduk di sana. Danu duduk sedikit lebih rendah, tangannya masih siaga di punggung ibunya, berjaga-jaga. Ibu Lestari menatap ke halaman, matanya tidak lagi sayu. Tatapannya jernih. Begitu jernih sampai aku seolah bisa melihat apa yang sedang dipikirkannya. Aku berdiri di sana sejenak, lalu kembali masuk. Tidak ikut campur, tidak perlu lagi. Siang itu, ibuku menelepon. Dita, bagaimana kabarmu sekarang? Aku sedang di kantor, menatap keluar jendela. Aku baik-baik saja, Bu. Ibuku diam sejenak. Benar? Aku tersenyum tipis. Benar, di rumah. Tidak ada yang menyusahkanmu lagi? Aku menatap tanganku sendiri, lalu berkata, sudah tidak ada lagi. Ibuku menghela napas lega. Syukurlah kalau begitu. Tapi ingat, Nak, tidak semua orang berubah karena kita. Kadang, mereka berubah karena terpaksa. Aku mengangguk. Dita tahu, Bu. Dan Dita tinggal bukan karena mereka berubah. Dita tinggal karena Dita memilih untuk itu. Ibuku tidak berkata apa-apa lagi, hanya satu kalimat. Kalau sudah memilih, hiduplah yang sepadan dengan pilihanmu. Aku menutup telepon. Hatiku sangat jernih. Aku bukan lagi orang yang ditempatkan dalam sebuah situasi. Aku adalah orang yang menentukan situasiku sendiri. Sore itu, saat aku pulang, aku melihat pemandangan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Nia sedang duduk di karpet. Ibu Lestari duduk di kursi, menatapnya. Tangan beliau yang gemetar terulur, dengan lembut menyentuh rambut Nia. Putri kecilku tidak menghindar, tidak takut. Dia hanya mendongak, menatap neneknya, lalu tertawa. Aku berdiri di pintu, tidak langsung masuk. Karena aku tahu, ini adalah momen yang tidak butuh orang ketiga. Sesaat kemudian, Danu keluar dari dapur dan melihatku. Kamu sudah pulang? Aku mengangguk. Iya. Dia melihat ke dalam. Ibu hari ini minta gendong Nia. Aku menatapnya. Lalu, Mas tidak berani, tapi ibu memaksa. Katanya sebentar saja. Aku diam, tidak bereaksi. Danu melanjutkan, Mas hanya berani membiarkan ibu menyentuhnya. Aku mengangguk, itu benar. Dia menatapku, kamu tidak marah? Aku bertanya balik,
Aku marah, untuk apa? Danu tidak menjawab. Aku berkata, orang berubah bukan supaya saya tidak marah, tapi supaya mereka hidup dengan cara yang berbeda. Dia mengangguk. Mas mengerti. Malam itu, saat aku sedang menata makanan, Ibu Lestari memanggil, Dita. Aku menoleh. Iya, Bu. Sini, duduk sebentar. Aku menatapnya, lalu melangkah mendekat dan duduk di kursi di hadapannya. Beliau menatapku sangat lama. Ibu mau bicara. Aku diam, menunggu. Ibu sudah banyak berpikir tentang apa yang sudah Ibu lakukan dan apa yang seharusnya Ibu lakukan. Suaranya tidak lagi terpatah-patah. Pelan, tapi jelas. Dulu Ibu pikir, jadi menantu itu harus sabar. Karena Ibu dulu juga sabar, jadi kamu juga harus sabar. Aku menatapnya, tidak memotong. Tapi Ibu salah. Karena kesalahan Ibu bukan untuk diwariskan, tapi untuk dihentikan. Ruangan hening. Danu berdiri di belakang, tidak bersuara. Aku bertanya, sekarang Ibu bicara ini untuk apa? Beliau menatapku, supaya kamu tahu, Ibu tidak lagi seperti dulu. Aku diam sejenak, lalu berkata, saya tidak butuh Ibu berubah agar saya tinggal. Saya tinggal karena saya mau. Beliau mengangguk. Ibu tahu. Makanya Ibu tidak berani menuntut. Hanya berharap, jangan terlalu menjauh dari Ibu. Kalimat itu bukan permintaan, bukan paksaan. Itu adalah sebuah harapan yang sangat kecil. Aku berdiri, tidak menjawab. Bukan karena tidak mendengar, tapi karena ada hal-hal yang tidak bisa dijawab dengan kata-kata. Setelah makan, aku duduk di teras. Langit gelap, angin sepoi-sepoi. Danu keluar dan duduk. Cukup lama kami diam, lalu dia bersuara. Dita, apa? Dulu Mas pikir, keluarga itu sesuatu yang sudah ada, tidak perlu dijaga. Aku diam. Dia melanjutkan. Sampai saat hampir kehilangan, barulah Mas sadar. Keluarga itu sesuatu yang harus dipelajari untuk bisa dimiliki. Aku menoleh padanya. Apa yang kamu pelajari? Danu menghela napas pelan. Bahwa tidak ada seorang pun yang punya kewajiban untuk sabar menghadapi kita. Dan kalau kita tidak menghargainya, suatu hari nanti tidak akan ada lagi yang tersisa untuk dijaga. Aku mengangguk. Benar. Dia menatapku. Kalau kamu, aku menatap ke depan. Aku belajar bahwa aku tidak perlu menunggu orang lain berubah. Aku hanya perlu berhenti melanjutkan kesalahan. Danu terdiam cukup lama, baru kemudian bertanya, jadi, kita sekarang ada di mana? Aku tidak langsung menjawab. Aku menatap anakku, menatap rumahku, lalu berkata, di tengah-tengah. Tidak bisa kembali, tapi juga belum pergi jauh. Danu mengangguk. Kalau begitu, kita lanjutkan saja. Aku tidak menjawab. Tapi aku tahu, kali ini, aku tidak lagi berjalan sendirian. Hari-hari berikutnya, segalanya tidak lagi sekadar perubahan kecil, tapi mulai menuju satu titik yang lebih jelas. Bukan dengan keributan, bukan tiba-tiba, tapi cukup untuk membuat semua orang harus menghadapinya. Suatu pagi, saat aku bersiap berangkat kerja, Danu memanggil, Dita, bisa kesini sebentar? Suaranya tidak mendesak, tapi ada sesuatu yang berbeda. Aku masuk ke ruang tengah. Ibu Lestari sedang duduk di tempat tidur, tidak berbaring. Punggungnya disangga bantal, kedua tangannya diletakkan di paha. Tidak lagi gemetar seperti dulu. Matanya sangat jernih. Aku berhenti. Ada apa? Danu menatapku, lalu menatap ibunya. Ibu mau bicara sama kamu. Aku tidak bertanya lagi, hanya melangkah mendekat dan duduk di kursi di hadapannya. Ibu Lestari menatapku sangat lama. Tidak menghindar, tidak berpaling. Dita, aku menjawab. Iya, Bu, Ibu mau pulang kampung. Kalimat itu membuatku tertegun. Bukan karena terkejut, tapi karena aku paham. Ini bukan keputusan yang mudah. Danu langsung menyahut. Bu, kenapa mau pulang? Di sini kan lebih mudah. Beliau menggeleng. Tidak. Ibu sudah cukup di sini. Cukup untuk mengerti, cukup untuk tidak lagi merepotkan. Danu mengerutkan kening. Ibu bicara apa? Beliau menatap putranya. Tatapannya tidak lagi lemah. Ibu tidak mau terus hidup sebagai beban untuk kalian. Aku duduk di sana, mendengarkan, tidak ikut campur. Beliau melanjutkan, ibu dulu sudah membuat orang lain lelah.
Sekarang ibu tidak mau ada yang lelah karena ibu. Ruangan hening. Danu berkata, tapi ibu kan belum sembuh total. Di kampung nanti siapa yang merawat? Beluau tersenyum tipis. Ibu bisa sewa orang. Atau urus diri sendiri. Setidaknya, ibu tidak harus tinggal di rumah yang setiap hari mengingatkan ibu pada kesalahan-kesalahan ibu dulu. Kalimat itu bukan untuk menyalahkan. Itu adalah kebenaran. Aku menatapnya. Ibu mau pergi karena merasa tidak nyaman? Beliau menatapku. Tidak. Ibu mau pergi karena ingin menjalani sisa hidup ibu dengan benar. Danu terdiam. Aku bertanya. Mas sudah tahu soal ini? Danu menggeleng. Ibu baru bilang tadi pagi. Aku menatap Ibu Lestari. Ibu sudah memutuskan? Beliau mengangguk. Iya. Ibu tidak mau tinggal di sini untuk memperbaiki kesalahan. Ibu mau pergi agar tidak mengulanginya lagi. Aku terdiam cukup lama, lalu berkata, itu pilihan ibu. Danu menoleh padaku. Kamu tidak menahannya? Aku menatapnya. Menahan untuk apa? Untuk melanjutkan hubungan yang semua orang harus berusaha keras di dalamnya? Danu tidak menjawab. Aku melanjutkan. Tinggal tidak selalu berarti benar, dan pergi juga tidak selalu berarti salah. Ruangan hening. Ibu Lestari menatapku, matanya tidak lagi cemas. Terlihat lega. Terima kasih, Nak. Aku tidak menjawab. Tidak perlu. Karena aku tahu, itu bukan ucapan terima kasih untuk hari ini, tapi untuk semua yang telah terjadi. Sore itu, Danu izin tidak masuk kerja. Di rumah, tidak ada yang banyak bicara, tapi semua orang paham ini adalah hari yang istimewa. Aku pulang lebih awal, melihat Danu sedang berkemas. Tidak banyak, hanya beberapa setel pakaian, obat-obatan, dan sebuah tas kecil. Aku berdiri di pintu. Mas sudah yakin? Danu tidak mengangkat kepala. Mas tidak mau ibu pergi, tapi Mas tidak bisa menahannya. Aku masuk. Itu pertama kalinya, Mas mengerti bahwa tidak semua yang kita inginkan harus kita pertahankan. Danu tersenyum getir. Mas sudah belajar. Ibu Lestari yang terbaring di tempat tidur menatap kami berdua. Tidak berkata apa-apa, tapi matanya sangat jelas. Tidak lagi ada penyesalan, tidak lagi ada ketegangan. Hanya penerimaan. Malam itu, makan malam kami sangat sederhana. Tidak ada yang banyak bicara, tapi tidak terasa berat. Hanya saja, semua orang sedang mempersiapkan diri. Selesai makan, Ibu Lestari memanggil, Dita. Aku menoleh. Iya, Bu, sini. Aku mendekat, duduk di sampingnya. Beliau menatapku. Ibu tidak minta kamu memaafkan. Karena ibu tahu, tidak semua hal bisa selesai dengan permintaan maaf. Aku diam. Ibu hanya ingin kamu ingat. Jangan pernah biarkan dirimu menderita seperti yang ibu lakukan padamu. Aku menatapnya. Saya tidak seperti ibu, jadi saya tidak akan mengulanginya. Beliau mengangguk. Bagus, itu sudah cukup. Danu berdiri di belakang, tidak bersuara, tapi kulihat matanya memerah. Malam itu saat aku di teras, Danu menyusul dan duduk. Mas tidak menyangka semuanya akan berakhir seperti ini. Aku menatap keluar. Ini bukan akhir. Ini adalah hasil dari semua yang telah terjadi. Danu mengangguk. Mas tahu. Tapi Mas tetap merasa kehilangan. Aku menoleh. Karena Mas terbiasa ada ibu di sini, bukan karena Mas pernah benar-benar menjaganya. Danu terdiam, tidak membantah. Sesaat kemudian dia bertanya, kalau kamu? Aku menatap ke dalam, ke tempat Ibu Lestari berbaring. Saya tidak merasa kehilangan. Karena saya tidak pernah benar-benar memilikinya untuk bisa kehilangan. Danu menunduk, tidak berkata apa-apa lagi. Malam itu sangat sunyi, tidak ada panggilan, tidak ada keluhan. Seperti sebuah jeda sebelum segalanya benar-benar berubah. Keesokan paginya, Ibu Lestari pergi. Tidak ada perpisahan yang ramai, tidak ada air mata yang berlebihan. Hanya sebuah pagi yang sangat biasa. Tapi semua orang tahu, setelah pagi itu, segalanya tidak akan sama lagi. Aku bangun pagi seperti biasa, memasak bubur untuk Nia, bersiap-siap. Tapi saat aku keluar ke ruang tengah, kulihat Danu sudah duduk di sana. Koper sudah diletakkan di sudut. Tidak banyak barang, cukup untuk seseorang yang akan pergi. Ibu Lestari duduk di tempat tidur, sudah berganti pakaian rapi, rambutnya diikat, wajahnya tidak lagi lelah seperti hari-hari pertama.
tidak sepenuhnya sehat, tapi jernih. Aku berdiri di pintu, tidak langsung mendekat. Beliau menatapku sejenak, lalu berkata, "Dita." Aku menjawab, "Iya, Bu, Ibu pergi." "Ya." Suaranya biasa saja, tidak gemetar, tidak tercekat. Aku mengangguk. "Iya." Tidak menahan, tidak merayu. Bukan karena dingin, tapi karena aku menghargai pilihannya. Danu berdiri, "Biar Danu antar ibu ke mobil." Beliau mengangguk. "Iya." Dia mengambil koper, memapah ibunya berdiri. Gerakannya sudah terbiasa. Pelan, tapi mantap. Aku melangkah mendekat, tidak berkata apa-apa, hanya berdiri di sampingnya. Saat melewati aku, beliau berhenti, menatapku sangat lama. "Jaga diri baik-baik, ya." Aku menatapnya. "Ibu juga." "Hanya itu, tidak lebih, tidak kurang, tapi cukup." Beliau mengangguk pelan, lalu berbalik pergi. Pintu terbuka, sinar matahari masuk. Bayangan mereka berdua memanjang di lantai keramik, lalu menghilang. Pintu tertutup, rumah menjadi sunyi, bukan jenis kekosongan, tapi keheningan yang sangat jelas. Aku berdiri di sana sejenak, lalu kembali melanjutkan pekerjaanku seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi di dalam hati, aku tahu, satu babak telah ditutup, bukan dengan air mata, tapi dengan pemahaman. Hari-hari berikutnya, rumah terasa lebih lengang. Tidak ada lagi panggilan lemah, tidak ada lagi langkah kaki yang berat, tidak ada lagi bau obat. Tapi tidak terasa dingin, sebaliknya, terasa sangat jernih. Malam hari aku memasak, Danu membantu. Tanpa perlu disuruh, tanpa perlu dibagi tugas. Dia tahu sendiri apa yang harus dilakukan, mencuci sayuran, memotong daging, menata meja. Tidak ada lagi sikap hanya berdiri menonton, tidak ada lagi sikap nanti saja. Dia melakukannya sebagai hal yang biasa. Suatu hari saat aku sedang mencuci piring, Danu berdiri di sampingku, lalu berkata, "Dita." Aku tidak menoleh. "Apa?" "Mas sudah antar ibu pulang. Sudah dicarikan orang untuk merawat." "Oh, ibu baik-baik saja." Aku mengangguk, tidak bertanya lebih jauh. "Tidak perlu." Danu melanjutkan. "Sebelum pergi, ibu bilang, beliau tidak berharap bisa kembali seperti dulu. Hanya berharap tidak lagi melakukan kesalahan." Aku meletakkan piring, lalu berkata, "Itu sudah cukup." Danu terdiam, lalu mengangguk. "Iya, cukup." Malam itu, saat Nia sudah tidur, aku duduk di teras. Langit cerah, tidak berangin, tidak hujan. Hanya tenang. Danu keluar, duduk di sebelahku. Tidak langsung bicara, cukup lama baru dia bersuara. "Dita." Aku tidak menoleh. "Apa?" "Mas tidak lagi merasa harus menahanmu." Aku menatap ke depan. "Itu hal yang baik." Danu tersenyum tipis. "Karena Mas mengerti. Menahan itu bukan dengan menarik, tapi dengan membuat orang itu mau tinggal dengan sendirinya." Aku menoleh padanya. "Kamu mengerti itu, sudah cukup." Dia mengangguk. "Mas tidak berani bilang, tidak akan pernah salah lagi. Tapi Mas tahu, kalau salah, harus diperbaiki. Bukan ditunggu." Aku tidak menjawab. Karena aku tahu, itulah satu-satunya hal yang punya arti. Sesaat kemudian, Danu bertanya, "Kalau kamu?" Aku menatap putriku dari balik jendela kaca. "Aku tidak butuh keluarga yang sempurna. Aku hanya butuh sebuah tempat, di mana saat aku lelah, tidak ada yang memalingkan muka." Danu terdiam, lalu berkata, "Mas akan ingat itu." Aku mengangguk, tidak berkata apa-apa lagi, karena ada hal-hal yang tidak perlu diulang. Hari-hari berikutnya berlalu dengan pelan tapi pasti. Tidak ada drama, tidak ada puncak konflik. Hanya hal-hal kecil, tindakan-tindakan kecil, cara bicara yang kecil, yang perlahan menjadi sebuah kebiasaan baru. Suatu sore saat aku pulang kerja, Nia memeluk kakiku sambil tertawa. Di belakangnya, Danu berdiri. Tidak berkata apa-apa, hanya melihatku menggendong putri kami dan masuk ke dalam. Udara di dalam rumah terasa hangat. Bukan karena lampu, tapi karena tidak ada lagi yang harus berpura-pura. Aku menurunkan Nia, menoleh pada Danu. "Sudah makan?" Dia menggeleng, "Menunggu kamu." Aku mengangguk. "Kalau begitu, ayo makan." Hanya satu kalimat, tapi aku tahu. Itu bukan lagi kewajiban, tapi pilihan. Malam itu, saat aku berbaring di samping putriku, aku berpikir,
bukan tentang apa yang telah berlalu, tapi tentang apa yang kumiliki sekarang. Aku tidak lupa, tapi aku juga tidak menyimpannya. Karena aku paham, ada hal-hal yang tidak perlu dimaafkan, cukup tidak diulangi lagi. Dan jika suatu hari nanti segalanya kembali salah, aku juga tidak akan kembali seperti dulu. Aku akan pergi. Tanpa keributan, tanpa tuduhan. Hanya melangkah keluar, seperti caraku melangkah keluar dari diriku yang lama di hari itu. Tapi untuk sekarang, aku tinggal. Bukan karena mereka telah berubah. Tapi karena aku merasa, sekarang ini, tempat ini layak. Dan itu sudah cukup. Jika Anda mendengarkan sampai di sini dan hati Anda masih terasa sedikit tersentil, mungkin cerita ini bukan hanya cerita tentang Dita. Ini bisa jadi cerita tentang banyak orang. Orang-orang yang pernah diam, yang pernah sabar, dan yang pernah berpikir, sudahlah, sabar sedikit lagi demi kedamaian. Tapi tahukah Anda, keluarga tidak pernah menjadi tempat di mana satu orang harus berkorban sampai habis. Juga tidak pernah menjadi tempat di mana diam dianggap sebagai sebuah kebajikan. Keluarga yang sesungguhnya adalah tempat di mana saat satu orang lelah, akan ada yang lain melangkah mendekat. Tidak perlu sempurna, cukup tidak memalingkan muka. Kisah Dita bukanlah kisah balas dendam, melainkan sebuah kebangkitan. Dia tidak langsung pergi, tidak juga membuat keributan. Dia hanya berhenti di saat yang tepat, menetapkan kembali batasannya, dan membiarkan orang lain melihat sendiri akibat dari pilihan mereka. Dan ketika segalanya berubah bukan karena permintaan maaf, tapi karena tindakan barulah dia memilih untuk tinggal. Bukan karena kewajiban, tapi karena merasa layak. Jika Anda berada dalam situasi yang serupa, ingatlah satu hal sederhana, jangan berusaha menjadi orang yang paling jago bersabar. Jadilah orang yang tahu kapan harus berhenti. Karena ada hal-hal yang bukan dijaga baru disebut cinta, tapi dilepaskan agar segalanya punya kesempatan untuk diperbaiki dari awal. Dan jika Anda merasa cerita ini menyentuh Anda, jangan lupa untuk berbagi atau meninggalkan komentar. Siapa tahu, cerita Anda justru menjadi napas baru bagi orang lain untuk mengubah hidup mereka. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya.